Hai semua, selamat datang di video ini pada episode ngomongin obat. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan terkait dengan logo-logo yang tertera pada kemasan obat. Mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing lagi ya dengan logo-logo ini. Nah, kali ini aku akan menjelaskan lebih detail terkait dengan logo-logo tersebut. Sebelumnya aku mau jelasin bahwa obat sebelum diedarkan harus memenuhi syarat khasiat, syarat keamanan, dan juga syarat mutunya. Dan obat tersebut harus mencantumkan salah satu dari logo-logo ini. Jadi, apa sih perbedaan dari logo tersebut? Yang pertama, ada obat dengan logo hijau dengan lingkaran hitam. Obat ini merupakan obat bebas, yaitu obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter. Dan obat ini merupakan obat yang paling aman digunakan. Kemudian, ada logo warna biru dengan lingkaran hitam. Obat ini merupakan obat golongan bebas terbatas. Obat-obat ini masih dapat diperoleh tanpa resep dokter, tetapi dalam pemakaiannya harus berhati-hati dan jangan lupa untuk perhatikan petunjuk pada kemasan. Maksudnya apa petunjuk pada kemasan? Jadi, obat-obat biru atau obat-obat dengan logo bebas terbatas itu memiliki beberapa peringatan mulai dari P1 sampai P6. Jadi teman-teman harus memperhatikan ya, jangan sampai salah dalam pemakaiannya. Berikutnya ada obat dengan logo K berwarna merah dan lingkaran hitam. Obat ini merupakan obat keras dan juga obat psikotropika. Nah, obat-obat ini dalam penggunaannya memerlukan resep dokter sehingga tidak boleh menggunakan secara sembarangan ya. Kemudian berikutnya ada obat golongan narkotika dengan simbol seperti ini. Nah, obat narkotika ini merupakan obat yang paling berbahaya dan penggunaannya sangat dibatasi. Narkotika ini terdiri dari 3 kelas dan yang boleh digunakan hanya kelas 2 dan kelas 3, itu pun dalam pengawasan yang ketat. Kenapa seperti itu? Karena obat-obat ini akan menurunkan kesadaran dan akan menyebabkan ketergantungan. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis obat tradisional. Obat-obat tradisional terdiri dari 3 tingkatan, yaitu ada obat jamu, obat herbal terstandar atau OHT, dan juga fitofarmaka. Nah, apa sih perbedaan dari 3 obat tersebut? Yang pertama ada obat dengan kategori jamu, yaitu obat tradisional yang dikenal khasiatnya secara empiris. Contoh obat golongan ini seperti antangin, jamu nyonya menir, dan lain sebagainya. Kemudian tingkatan kedua yaitu OHT atau obat herbal terstandar. Nah, obat ini merupakan obat tradisional yang telah dibuktikan khasiat dan keamanannya secara praklinis atau telah diujikan pada hewan percobaan dan telah lolos pada uji toksisitas akut maupun kronis. Contohnya ada obat diabetes, lelap, dan lain sebagainya. Kemudian obat tingkatan tertinggi untuk obat tradisional yaitu fitofarmaka, yaitu obat tradisional yang telah teruji khasiatnya melalui uji praklinis dan juga uji klinis yaitu uji pada manusia, serta terbukti keamanannya melalui uji toksisitas. Contoh obat golongan ini seperti Stimuno, Nodiar, dan lain sebagainya. Nah, itu dia penjelasan terkait dengan logo-logo obat. Berikutnya kita bahas apa lagi ya? Silahkan komen di bawah.